Oke, baik. Baik, kita kenalan nama saya itu Suryani Bengantokan. Suryani Bengantokan. Asli saya itu Flores Madura. Saya guru TKJ, tapi sekarang posisi saya itu jadi kepala sekolah. Tapi guru TKJ yang lebih hebat lagi itu masih ada juga. Baik, jadi oke, terima kasih kamu sudah datang. Dan silakan apa yang bisa disampaikan dan bisa kami jawab. Mungkin langsung saja. Baik, kita langsung pertanyaan. Ya. Apakah di sekolah ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Kalau memang sudah, sejak kapan mulai menerapkan? Oke, baik, terima kasih. Kami di SMK Uyelindo sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar, tapi kami masih dalam fase E. Fase E itu artinya masih di posisi kelas 10. Dan karena itu untuk fase F nanti kelanjutannya. Nah, kami memulainya di tahun pelajaran 2023-2024. Baik ibu, mungkin ibu bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang ibu sebagai guru jaringan telekomunikasi dan pengalaman ibu dalam mengajar jaringan telekomunikasi. Oke, baik, terima kasih. Saya mengajar ilmu komputer dan telekomunikasi terkait dengan saya tamat dari Stikom Uyelindo itu jurusan TI. Nah, dari TI itu pengalaman pertama yang kami bisa banyak kami lakukan itu adalah di jaringan. Nah, karena tuntutan kurikulum ini adalah menyangkut dengan kurikulum merdeka dan dunia usaha sekarang yang lebih banyak itu di jaringan itu terkait juga dengan telekomunikasi. Dan karena itu mata pelajarannya itu bukan cuma teknik komputer jaringan, tapi mata pelajarannya berubah menjadi teknik jaringan dan telekomunikasi. Jadi orang istilah TJKT, teknik jaringan dan telekomunikasi. Nah, itu di jaringan. Oke. Baik ibu, terus bagaimana ibu merancang dan mengimplementasikan kurikulum jaringan telekomunikasi yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar di setiap SMK ini? Oke, baik. Pelajaran ini sebetulnya dia kaitannya dengan bagaimana seorang siswa itu nanti bisa berwirausaha. Karena di dalam fase E itu dia berbicara pembelajaran terkait dengan mengenalkan mereka tentang komputer. Itu artinya ada penjualan secara online di sana. Terus dikaitkan dengan telekomunikasi karena ada kaitannya dengan Telkom, ada jaringan WiFi dan seterusnya. Itu ada kaitannya dengan di sana. Dan karena itu kami memberikan pelajaran untuk fase E ini masih umum sekali. Fase E ini masih umum, dia belum spek karena nanti kelas 2 dulu, kelas 11 dulu baru bisa ada pembelajaran itu lebih spek lagi, sehingga yang telekomunikasi lain, yang rekayasa perangkat lunak lain dia agak lebih spek lagi. Jadi untuk pelajaran di kelas 10 ini dia masih bersifat umum. Jadi kita mengenalkan tentang jaringan, bagaimana mereka membuat jaringan, bagaimana mereka mengenalkan hardware sampai membuat jaringan, membuat konten, lalu bagaimana mereka mengimplementasikan itu dalam dunia usaha mereka, seperti mereka mencari data tentang bagaimana pengguna WiFi yang ada di sekitar mereka, lalu mereka promosikan, mereka datangi dan mereka memperkenalkan bahwa mereka belajar, lalu nanti mereka tanya, jangan sampai ada pelanggan-pelanggan yang mereka bisa rekrut. Nah, dia punya konsep pembelajaran itu nanti seperti itu. Ada yang sampai ada pelanggan-pelanggan yang bisa direkrut, lalu mereka berkolaborasi dengan pihak Telkom. Lalu dari situ mungkin mereka mendapatkan untung lah begitu. Karena pelajaran ini nanti terakhirnya itu berwirausaha. Karena dia merdeka belajar tadi. Jadi anak-anak dilatih untuk belajar, tapi mindset berpikir mereka juga nanti mereka harus mendapatkan uang dari hasil pembelajaran mereka. Baik ibu, jadi sumber dan referensi apa yang digunakan ibu dalam merancang materi pembelajaran?
Oh, itu memang kurikulumnya sudah diturunkan dari kementerian. Jadi kurikulum itu sudah diturunkan dari kementerian. Jadi tinggal bagaimana kita melihat, karena dia itu seperti ada silabusnya, ada. Tapi dia punya silabus itu beda dengan kurikulum sebelumnya. Karena di sana dia hanya bercerita tentang fase. Fase E itu nanti belajar tentang apa, F itu nanti belajar tentang apa. Lalu di situ kasih gambaran materi tentang nanti fase E itu di semester pertama itu tentang apa, semester 2 tentang apa, begitu. Tapi hasil akhir dari pembelajaran itu anak-anak harus berwirausaha. Jadi anak-anak kemarin namanya kita memulai sesuatu itu tidak langsung tak satu kali, tidak langsung jadi satu kali, tapi memberikan pembekalan sampai anak-anak heran, kok pelajarannya begini ya. Kok kita belajar jaringan dan telekomunikasi kita disuruh untuk berwirausaha, begitu. Jadi memang ya agak aneh-aneh juga. Anak-anak juga baru pernah mengalami, jadi mereka juga merasa bahwa itu sesuatu yang ya boleh dikatakan agak aneh, gitu. Jadi kemarin pelajaran di semester 1 kemarin ada evaluasi, kita kan evaluasi kira-kira apa yang kamu dapat dari pelajaran ini, lalu apa yang kamu rasakan. Anak siswa menyampaikan, kami rasa aneh, masa kita belajar jaringan disuruh jual ini buket. Nah sebenarnya kan ada konten-konten itu yang ini apa, selain di telekomunikasi yang jaringan tadi tentang wifi, anak-anak juga punya konten, mau jual apa saja di konten itu bisa, karena dia berbicara tentang jaringan. Begitu. Ibu, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Itu tadi pengalaman tadi, Ibu sudah cerita banyak tadi, itu seperti itu. Kalau sebelum itu kan materinya sudah ada, silabusnya dia tidak seperti yang kurikulum Merdeka. Jadi ada dia punya, kalau mau bilang itu sebetulnya itu hanya pengembangan saja. Tapi di kurikulum Merdeka Belajar ini dia lebih mengarah kepada bagaimana seorang siswa itu berwirausaha. Bisa mendapatkan sesuatu, karena SMK itu kan bisa. Jadi dia tamat, dia berwirausaha. Entah nanti dia kuliah, tapi dia punya otak tuh sudah tahu tentang bagaimana dia berusaha. Dia tidak bisa menghabiskan uangnya orang tua itu sampai dia kuliah. Selama dia kuliah dia masih bergantung terus kepada orang tua, itu bukan hasil dari pembelajaran di SMK. Seharusnya itu begitu. Okay. Apa saja kendala dan atau tantangan bagi Ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, ya khususnya dalam jaringan komunikasi? Kalau di jaringan komunikasi ini memang kalau mau bilang itu masih ada alat, ada bahan yang memang kita hanya bisa menunjukkan saja, tapi mungkin kita belum mampu membeli, karena salah satu kabel yaitu fiber optik yang pakai di Telkom itu kabel fiber optik. Nah itu mahal, kabel itu mahal. Untuk mendapatkan itu tentunya kita mengeluarkan dana besar. Jadi untuk sementara kami hanya memberikan telekomunikasi yang sebatas untuk mereka berwirausaha. Mereka belum bisa praktek pakai kabel itu. Nah, untuk telekomunikasi itu juga ada dia punya alat untuk mendeteksi kabel ini. Dan mungkin kakak-kakak mereka pernah lihat petugas Telkom yang ketika kalau wifi ada gangguan, mereka selalu turun dan bawa itu alat yang besar itu. Nah, alat itu yang kami belum punya. Yang rencana ke depan adalah kalau misalnya Tuhan berkenan mengizinkan kita bisa melakukan, maka kami bisa meminta istilah guru tamu itu yang datang dari Telkom langsung supaya kasih pembelajaran ini. Karena kita memulai sesuatu ini artinya bahwa pasti kita berusaha untuk punya, tapi tentunya kita juga punya pikiran untuk sebelum kita punya ada upaya untuk anak-anak bisa melihat alat itu. Kalau di YouTube sih banyak, tapi lihat langsung ini mungkin teman-teman juga sudah lihat. Hanya petugas Telkom biasa pikul-pikul barang satu hanya itu alat itu harus dimiliki, kan itu harus dites pakai kabel. Jadi kendalanya adalah kami belum punya barang sebanyak yang seperti di Telkom. Kami hanya bisa siapkan pesawat, ya, untuk mereka tahu melakukan jaringan. Bagaimana
Ibu bisa mengatasi kendala tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dalam jaringan komunikasi. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, bahwa kami akan berusaha untuk mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten yang bisa relevan dengan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Seperti yang di Telkom, karena Ibu sudah tahu bahwa di Telkom itu banyak SMK Wirindo yang kerja di sana juga. Banyak SMK Wirindo. Di sana ada Nova, ada Desi, ada Ningsi, ada beberapa lagi yang itu mereka dulu itu TKJ. Mereka TKJ, tapi tentunya mereka melalui proses kuliah langsung mereka ditempatkan di Telkom. Dan itu ada banyak di sana. Dan upaya kami adalah mungkin nanti kami bersurat, kami mendatangi, pasti mereka akan datang untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik mereka terkait dengan telekomunikasi secara langsung. Bisakah Ibu memberikan materi yang model materi? Iya, kita belum bisa memberikan satu itu karena barang-barang itu belum ada, jadi anak-anak belum bisa melakukan hal nyata. Nah, kalau setting wifi ya bisa, anak-anak yang bisa setting wifi, mau pasang-pasang jaringan tapi pakai jaringan LAN, bukan jaringan dari wifi punya, dari Telkomsel. Pertanyaan terakhir itu, bisakah kami mendapatkan contoh RPP jaringan komunikasi yang telah Ibu kembangkan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar? Iya, jadi begini, kami baru memulai, jadi kami punya RPP ini juga, kami masih istilah copy paste dari orang-orang yang mungkin terdahulu. Jadi kita punya RPP memang ada, tapi dia belum terlalu baik, belum terlalu baku, jadi masih terus belajar mengenai. Karena kami punya pengawas pembina yang selalu memberikan kami arahan untuk bisa mengenai RPP kami. Karena RPP dulu beda dengan yang sekarang. Di K13, revisi K13 awal itu beda dengan apa? Karena sekarang kita dituntut untuk harus punya modul. Jadi sudah langsung satu paket, sudah RPP itu sudah langsung modul memang di dalam. Sebenarnya bagus, cuma itu tadi kita baru mulai, jadi masih ada kan pemenahan di sana sih. Itu saja. Pertanyaannya, Terima kasih Ibu atas sudah Ibu luangkan waktunya buat kami wawancara. Mungkin itu saja yang kami tanyakan kepada Ibu.